Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rama selaku dosen pengampu mata kuliah hidroponik dan greenhouse kelas B dan teman-teman semua yang telah menyaksikan presentasi kami kali ini yang membahas tentang analisis kelayakan usaha pertanian hidroponik sawi pagoda di Pagoda Hydro Farm. Oke, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Lutfi Septiana Hoirunisa dengan NIM A1D022018. Yang kedua ada Esa Flora dengan NIM A1D022038. Yang ketiga ada Fadila Syafa Hidayah dengan NIM A1D022129. Yang keempat ada Chandra Rizky Darmawan dengan NIM A1D022146. Dan yang kelima ada Firenja Meira Cahyani Sunarto dengan NIM A1D022196. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang profil Pagoda Hydro Farm. Pagoda Hydro Farm merupakan usaha pertanian yang fokus pada budidaya sawi pagoda dengan menggunakan teknik hidroponik NFT atau nutrient film teknik yang diaplikasikan di lahan greenhouse seluas 16 x 40 meter dengan kapasitas 10.000 lubang tanam. Adanya Pagoda Hydro Farm ini bertujuan untuk menyediakan sawi pagoda berkualitas tinggi yang bebas dari pestisida dan ramah lingkungan. Dengan menggunakan teknologi hidroponik, Pagoda Hydro Farm dapat menghasilkan produk yang konsisten, sehat, dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas. Pagoda Hydro Farm ini menghasilkan produk berupa sayuran sawi pagoda, di mana sayuran sawi ini mengandung gizi yang tinggi yang meliputi vitamin B kompleks, vitamin A, karbohidrat, kalsium, kalium, magnesium, serat, dan asam osinolat. Pagoda Hydro Farm sendiri memiliki visi misi. Yang pertama, visi menjadi pelopor dalam budidaya sawi pagoda hidroponik di Indonesia yang dikenal secara internasional dan nasional. Yang kedua, ada misi. Pertama, menghasilkan sawi pagoda berkualitas tinggi dengan metode hidroponik. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan petani lokal melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan. Yang ketiga, mempromosikan praktik budidaya pertanian berkelanjutan. Dan yang keempat, menyediakan produk yang aman dan sehat bagi konsumen. Oke, berikutnya ada struktur organisasi dari Pagoda Hydro Farm sendiri. Yang pertama ada Chief Executive Officer atau CEO yang bertugas melaksanakan pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan dengan bantuan konsultan hidroponik yang selanjutnya akan diserahkan kepada manajer operasional. Terus yang kedua ada manajer operasional sendiri. Tugasnya ini untuk mengatur kegiatan operasional perusahaan mulai dari keuangan, kebun, kios, dan pemasaran yang sesuai dengan rencana dan kebijakan yang ditetapkan dan bertanggung jawab terhadap akuntan, kepala kebun, dan pemasaran atau marketing. Nah, berikutnya ada konsultan hidroponik. Tugasnya ini untuk memberi masukan mengenai teknis pembuatan hidroponik kepada CEO dan manajer operasional. Kemudian ada akuntan yang bertugas untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran keuangan perusahaan baik pendapatan pada kios maupun pengeluaran kebun seperti bibit dan pupuk yang dicatat oleh admin kebun dan diserahkan kepada kepala kebun. Kemudian ada tugas kepala kebun sendiri yaitu untuk membangun budaya apel pagi, mengontrol kegiatan lapangan, dan melakukan evaluasi sore dan bertanggung jawab terhadap admin kebun, dan asisten teknikal agar melaksanakan tugas dengan baik. Nah, ke bagian bawah ada admin kebun yang bertugas untuk mencatat produksi panen. Terus ada asisten kebun bertugas untuk melaksanakan penanaman sayuran hingga panen. Terus ada asisten teknikal, tugasnya ini untuk memperbaiki atau membuat teknik hidroponik. Kemudian ada tim marketing yang bertugas untuk memasarkan produk sawi pagoda hidroponik baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian ada staf kios yang bertugas untuk menjaga kios itu sendiri dan menjual produk hasil hidroponik. Kemudian ada admin kebun, dan asisten teknikal. Fungsinya ini untuk membantu tugas kepala kebun, sedangkan marketing ini dan staf kios bertugas untuk memasarkan produk hidroponik sendiri. Gitu. Baik, untuk selanjutnya adalah perhitungan biaya investasi hidroponik NFT. Jadi biaya investasi ini merupakan biaya yang kami keluarkan di awal untuk penggunaan aset-aset tetap, yang mana aset ini adalah aset yang berjangka panjang. Nah, dalam biaya investasi ini kami bagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada untuk pembelian bangunan dan instalasi NFT, kemudian ada pembelian sarana irigasi, dan ada pembelian peralatan penunjang lainnya. Nah, setelah kami akumulasikan untuk 3 biaya tersebut, kami
di sini menghabiskan sejumlah 33.372.500, yang mana ini sudah termasuk ke dalam greenhouse, instalasi paranet, kemudian ada mesin-mesin pompa, dan tentunya ada netpot, serta TDS, pH meter, dan lain sebagainya. Jadi biaya ini kami keluarkan besar di awal untuk pembangunan hidroponik NFT yang kami gunakan nantinya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah perhitungan biaya tenaga kerja. Nah, untuk ini kami membaginya menjadi 4, yaitu ada di tahap persiapan hingga pasca panen. Nah, untuk tahap persiapan ini kami membaginya menjadi 2, yaitu yang pertama untuk persiapan benih dan media tanam hingga penanaman benih pada lubang semai, kami beri upah seharga Rp125.000 dengan kami membutuhkan 10 orang. Dan untuk peletakan repul ke meja semai hingga penyulaman bibit itu kami beri upah seharga Rp80.000 per bulan. Untuk pemeliharaan sendiri kami beri upah seharga Rp200.000, dan untuk panen itu Rp125.000. Untuk pasca panen dari membersihkan buli yang telah kosong kami beri upah seharga Rp200.000. Jadi total untuk seluruh kegiatan tenaga kerja yang dilakukan di kebun kami itu menjadi Rp930.000 untuk tiap orangnya tiap bulan. Oke, untuk biaya selanjutnya ini ada perhitungan biaya sarana produksi, biaya lain-lain, dan komponen biaya hidroponik. Untuk yang pertama ada biaya sarana produksi. Nah, dari kami ini memasukkan untuk biaya benih sawi pagoda, nutrisi AB mix, kemudian ada media tanam rockwool, dan KOH, yang masing-masing sudah kami perhitungkan dan masuk ke dalam tabel biaya sarana produksi. Kemudian untuk yang selanjutnya ini ada biaya lain-lain. Di sini kami masukkan ada biaya listrik, air, dan pajak bumi bangunan. Untuk biaya komponen biaya hidroponik sendiri, kami di sini memasukkan biaya tetap dan biaya variabel. Untuk biaya tetap sendiri, kami memasukkan penyusutan peralatan, pajak bumi bangunan, dan gaji kepala kebun. Untuk total seluruhnya itu biaya tetap ada Rp35.672.500. Dan untuk biaya variabel di sini kami masukkan tenaga kerja, kemudian untuk biaya benih, listrik, dan air. Nah, untuk jumlah variabelnya sendiri ini menjadi Rp2.630.000, sehingga total seluruh biaya komponen hidroponik sawi pagoda ini mencapai Rp38.302.500. Saya Salvora, NIM A1 D022038 akan menjelaskan mengenai pendapatan dan keuntungan yang diperoleh dari budidaya sawi pagoda hidroponik ini. Pada tabel 5, jumlah produksi sebesar 4.000 kg dikalikan dengan harga produk sebesar Rp30.000 per kilogram diperoleh penerimaan sebesar Rp120 juta. Dan pada tabel 7, keuntungan yang diperoleh dari penerimaan sebesar Rp120 juta dikurangi dengan biaya total Rp38.302.500. Keuntungannya adalah sebesar Rp81.697.500. Selanjutnya ada analisis SWOT dari budidaya sawi pagoda hidroponik ini. Dengan kekuatan yaitu harga sayur kompetitif, memiliki promosi gratis ongkir, memiliki tingkat kesegaran yang tahan lama, dan produk sayuran bebas dari pestisida. Untuk kelemahannya yaitu belum memiliki branding yang kuat, kemasan kurang menarik, lokasi kebun tidak strategis, promosi online belum maksimal, dan sumber daya manusia yang terbatas. Nah, untuk peluangnya yaitu adanya dukungan dari pemerintah, banyak kegiatan ekspo, bazar, dan pameran, persepsi konsumen baik terhadap sayuran hidroponik, perubahan gaya hidup sehat, dan terciptanya peluang atas perkembangan teknologi bagi pemasaran. Strategi dari kekuatan produk ini yaitu menjaga kualitas produk untuk mengoptimalkan perubahan gaya hidup sehat dan mengikuti kegiatan pameran untuk mempromosikan keunggulan yang ada. Nah, strategi untuk mengatasi kelemahannya yaitu dengan memperbaiki dan meningkatkan pemasaran online serta merekrut karyawan untuk mengoptimalkan peluang yang ada.
Nah, ancaman dari usaha ini yaitu harga produk substitusi atau sayuran konvensional lebih murah, kemasan pesaing lebih menarik, pemasaran pesaing lebih efektif, serta serangan hama dan penyakit. Nah, strategi untuk mengatasi ancaman yaitu meningkatkan promosi dengan memberikan pelayanan dan harga terbaik, serta mengganti nama merek yang lebih menarik, dan yang terakhir adalah membuat kemasan yang lebih menarik. Selanjutnya ada alternatif strategi pemasaran yang telah dianalisis menggunakan matriks SWOT. Nah, untuk prioritas pemasaran produk sawi pagoda hidroponik berdasarkan hasil ANP adalah mengikuti kegiatan pameran untuk mempromosikan keunggulan yang ada. Nah, strategi pemasaran yang lainnya itu ada menjaga kualitas produk untuk mengoptimalkan perubahan gaya hidup sehat, memperbaiki dan meningkatkan pemasaran online, merekrut karyawan untuk mengoptimalkan peluang yang ada, meningkatkan promosi dengan memberikan pelayanan dan harga terbaik, mengganti nama merek yang lebih menarik, dan yang terakhir adalah membuat kemasan yang lebih menarik. Baik, untuk selanjutnya adalah BEP atau break even point. Break even point merupakan titik di mana jumlah pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran atau jumlah biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi suatu barang atau jasa. BEP sendiri terbagi menjadi 3 komponen, yaitu BEP produksi, BEP harga, dan BEP penerimaan. Untuk BEP produksi dapat dihitung dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut, yaitu FC dibagi PY per AVC, dengan FC merupakan biaya tetap sebesar 35.372.500, AVC merupakan biaya variabel per unit, yaitu 2.630.000 dibagi dengan 4.000 unit, menghasilkan variabel cost per unit sebesar 657,5. Kemudian PY merupakan harga produk sebesar 4.000 per kilogram. Dengan demikian, BEP produksi untuk usaha hidroponik sawi pagoda didapatkan hasil sebagai berikut. BEP produksi 35.672.500 dibagi 30.000 dikurangi 657,5, yaitu didapatkan hasil sebesar 1.215,7 atau dibulatkan menjadi 1.216 kg. Kemudian untuk BEP harga dapat dihitung menggunakan rumus C per Y, dengan C merupakan total biaya yaitu sebesar 38.302.500 dan Y total produksi yaitu sebanyak 4.000 kg. Dengan perhitungan BEP harga tersebut didapatkan bahwa harga yang mencapai BEP yaitu 9.575,625 per kilogram. Kemudian ada BEP penerimaan. BEP penerimaan dapat dihitung menggunakan rumus FC per 1 min VC per R, dengan FC merupakan biaya tetap dan VC adalah biaya variabel yaitu sebesar 2.630.000, sedangkan R merupakan penerimaan yaitu sebesar 120 juta. Dengan perhitungan tersebut didapatkan BEP penerimaan sebesar 36.471.841. Perkenalkan, nama saya Firenza Meira Zahrani Sunarto dengan NIM A1D022196. Di sini saya akan menjelaskan bisnis model kanvas dari usaha hidroponik kami. Yang pertama yaitu ada customer segments. Untuk customer segments, kami menargetkan supermarket, pasar tradisional, UMKM, rumah tangga, rumah makan, rumah sakit, dan juga toko sayuran. Selanjutnya, value propositions dari usaha kami, yaitu yang pertama kami memiliki kualitas sayuran yang tinggi, yaitu bebas bahan pestisida dan juga memiliki kandungan nutrisi yang tinggi. Yang kedua, ramah lingkungan. Yang ketiga, tersedia sepanjang tahun karena tidak bergantung terhadap musim. Dan yang keempat, mudah didapatkan. Selanjutnya, channel dari usaha kami yang pertama yaitu ada direct marketing, yaitu distribusi kepada customer segments. Yang kedua, penjualan online melalui website, e-commerce, dan juga sosial media. Yang ketiga, ada pelanggan setia, yaitu pelanggan yang membeli produk kami secara rutin. Selanjutnya yaitu ada customer relationship. Di sini kami menyediakan customer service untuk evaluasi dan juga meningkatkan pelayanan kami kepada pelanggan. Yang kedua, kami menyediakan potongan harga atau promo. Yang ketiga, penawaran khusus bagi pelanggan tetap. Yang keempat, jasa pengiriman barang. Dan yang kelima yaitu pembayaran online dan offline untuk memudahkan para pelanggan melakukan transaksi.
Selanjutnya yaitu revenue stream dari usaha kami. Yang pertama ada asset sale, yaitu penjualan produk kami berupa sawi pagoda. Dan yang kedua pelanggan setia atau tetap. Dan yang ketiga ada workshop. Selanjutnya yaitu key resources dari usaha kami. Yang pertama ada tenaga kerja atau tenaga ahli. Yang kedua yaitu fasilitas produksi berupa ruang budidaya, alat dan bahan budidaya, serta teknologi dan sistem budidaya. Yang ketiga ada jaringan distribusi, yaitu kemitraan dengan pemasok kebutuhan produksi. Selanjutnya key activities. Yang pertama yaitu produksi sawi pagoda, dimulai dari persiapan, persemaian, pemeliharaan, pasca panen, dan pengemasan. Yang kedua pemasaran dan penjualan. Yang ketiga riset dan pengembangan. Dan yang keempat manajemen hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya yaitu key partnership. Di sini kami bekerja sama dengan pemasok kebutuhan produksi seperti kebutuhan bibit, kebutuhan nutrisi, dan juga kebutuhan alat budidaya. Yang kedua, kami bekerjasama dengan restoran atau rumah makan. Yang ketiga, dengan supermarket dan pasar. Yang keempat, dengan rumah sakit. Dan yang kelima, dengan komunitas hidroponik. Selanjutnya yaitu cost structure. Yang pertama ada biaya produksi seperti alat, bahan, dan juga pengemasan. Yang kedua, biaya instalasi hidroponik. Yang ketiga, biaya operasional seperti listrik, air, dan fasilitas pemeliharaan. Keempat, ada biaya pemasaran dan penjualan. Yang kelima, biaya tenaga kerja. Dan yang terakhir yaitu ada biaya transportasi. Oke, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.